Hai, perkenalkan nama saya Prinsan Christopher Manambe dengan NIM Garuda 02 1106 0130. Dan pada video ini saya akan mendemonstrasikan pengerjaan tugas pada modul 1 untuk mata kuliah praktikum sistem multimedia. Jadi di sini kita akan membuat sebuah dokumen HTML sederhana yang sudah dituliskan padanya untuk menampilkan isi-isi yang akan ditampilkan pada halaman webnya nanti. Jadi yang pertama kita terlebih dahulu bagian yang menunjukkan sebagai deklarasi bahwa dokumen ini menggunakan HTML tipe 5, yaitu type untuk tag di type HTML. Selanjutnya kita tambahkan tag HTML yang kan root elemen dari dokumen HTML ini. Untuk setiap tag yang kita gunakan itu dia selalu ada tag penutupnya yang ditandai dengan adanya slash sebelum nama dari tag itu sendiri di bagian awal. Kemudian kita tambahkan tag body. Jadi tag body ini berfungsi untuk dia berisi elemen-elemen yang akan ditampilkan pada selanjutnya kita tambahkan elemen yang menggunakan tag H1 atau heading 1. Jadi di dalam tag ini digunakan atribut style untuk uh, mengubah tampilan dari konten yang ada di dalam elemennya. Jadi kontennya itu berada di antara atau diapit oleh kedua tagnya. Jadi di sini tag pembuka, tag penutup, dan di dalamnya berisi konten. Dan untuk mengubah tampilannya, kita menggunakan yang namanya inline CSS, yang mana stylingnya itu nama atributnya kemudian didefinisikan. Kita akan membuatnya seperti apa? Contoh di sini untuk uh, text this is a heading, dia menggunakan tag H1 sebagai heading level 1, kemudian stylingnya itu kita menggunakan font family perdana. Di sini kita akan coba save terlebih dahulu. Kita namakan saja HTML dengan ekstensi HTML. Dan yang sudah disimpan tadi kita buka menggunakan browser. Ini adalah contohnya. Selanjutnya kita tambahkan elemen paragraf, berarti paragraf. Kita save dan kita refresh di sini. Nah, bisa dilihat di sini bentuk yang ditampilkan apabila kita menggunakan elemen dengan tipe tag paragraf. Stylingnya di sini font family kita gunakan Courier. Jadi bisa dilihat untuk bentuk tulisannya itu berbeda ya antara yang di atas menggunakan Verdana dan juga yang di bawah menggunakan Courier. Selanjutnya kita lakukan hal yang serupa. Di sini dia menggunakan uh, masih atribut yang sama style, tapi kita mengubah font size-nya. Untuk yang di bagian heading kita ubah menjadi 300% yang berarti dia akan berukuran 3 kali lipat lebih besar dari ukuran font pada umumnya. Dan untuk bagian paragraf sendiri itu kita ubah menjadi 160%. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, berikut merupakan contohnya. Lalu kita lakukan hal yang serupa juga, tapi di sini kita mengubah alignment dari konten yang ada. Kita menggunakan text align center, atribut text align center. Nah, bisa lihat di sini dari yang tadi rata kiri, sekarang dia sudah berpindah ke area tengah dari halamannya. Biarpun kita zoom secara full seperti ini, dia akan tetap muncul di bagian tengah halaman. Selanjutnya kita masuk ke perubahan style warna dan lain sebagainya. Pertama sebagai patokan
ada elemen bertipe paragraf tanpa pengubahan atribut sama sekali. Dia bertuliskan I am normal. Nah, bisa lihat ini contoh apabila tidak dilakukan perubahan sama sekali pada elemen yang satu ini bertipe paragraf. Kemudian kita coba ubah warna, kemudian font size-nya. Tentunya di sini. Nah, bisa dilihat teks yang muncul saja yang ada di bawahnya itu bertuliskan saya berwarna red, yang dimana kita ubah menggunakan inline CSS pada atribut style. Kita definisikan yang akan dirubah adalah colornya, dan yang color yang atau warna yang akan digunakan adalah red atau matte. Untuk teks yang di bawahnya saya berwarna blue. Kemudian yang terakhir saya berukuran big, yang mana kita mengubah font size-nya, tapi di sini kita menggunakan dalam satuan pixel, bukan persentase, terhadap patokan ukuran yang umumnya. Kemudian kita tambahkan elemen untuk yang akan mengubah body style. Jadi di ini akan mengubah keseluruhan warna dari body atau yang warna latar belakang di sini kan masih putih. Apabila kita mengubahnya, contoh di sini kita gunakan powder blue. Nah, bisa lihat keseluruhan warna background atau warna pada body sudah berubah menjadi warna pada blue karena dirubah pada uh, atribut style yaitu background color. Kemudian kita tambahkan elemen selanjutnya. Browsers usually indent block quote element. Nah, di sini kita masuk ke uh, penggunaan tag block quote. Jadi di sini block quote itu digunakan untuk mengutip dari misal ada sebuah website yang kita jadikan sumber. Makanya di sini setelah block quote dia ada atribut yang mengikuti yaitu site http www.worldwidelife. Jadi isi teks ini dia mengutip dari laman web yang kita masukkan ke dalam bagian site. Kemudian kita terakhir kita coba ubah styling pada heading level kedua. Sini ada beberapa. Pertama, kita coba terapkan background color red. Kemudian isi teksnya di dalam adalah background color set by using red. Kemudian kita coba lakukan hal yang serupa, yaitu di sini ada orange, yellow, blue, dan juga cyan. Untuk blue sendiri di sini digunakan color white agar dia dapat dilihat dengan baik atau dengan jelas. Kita coba ubah, misal ya tanpa menggunakan color white. Nah, di sini dia akan berwarna hitam. Tapi dia tidak akan terlalu kelihatan karena seperti menyatu dengan warna backgroundnya. Oleh karena itu, dia digunakan color white. Jadi kesimpulan dari keseluruhan praktikum ini adalah kita dapat membuat dokumen HTML sederhana dan kita dapat memahami bagaimana cara membuat tampilan dokumen HTML yang lebih menarik dengan mengubah atribut-atribut dari teks-teks yang akan kita tampilkan. Contoh ukurannya, tipe teksnya, warna teksnya, dan lain sebagainya. Dan semua ini dilakukan menggunakan inline CSS, cascading style sheet. Demikian hasil pengerjaan saya atau demonstrasi saya untuk tugas modul pertama pada mata kuliah praktikum sistem multimedia. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.